Hai Insan PP. Hai sahabat PP, senang sekali kita berada di acara perdana nih. Acara apa Bintang? Acara yang belum ada namanya nih Mas Betul. Dia. Oh iya, kita belum kenalan nih. Aku Bintang dari Konsek PTPP. Dan tentunya aku Dias dari Konsek PTPP. Jadi hari ini kita bakalan ngebawain satu acara baru nih Mas Dias di YouTube-nya PTPP. Benar. Yang akan membahas soal teman-teman milenial PP yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya hal yang ingin dibahas, itu bisa banget kita obrolin di sini bareng-bareng Mas Dias. Oke, tentunya ini adalah wadah di mana para milenial PTPP bisa mengaspirasi semua ide-ide kreatifnya, mau apapun itu. Tuangin aja, keluarin aja, nanti disinilah kita bisa ngobrol bareng. Siapa tahu ini bisa kita angkat, akan kita evaluasi, dan tentunya untuk kemajuan dan kebaikan dari perusahaan PTPP tercinta. Betul, Ah. karena itulah milenial PP yang punya aspirasi, jadi langsung aja ke sini. Cuman nih sayangnya Mas Dias, untuk acara perdana ini nih, Yes. kita belum punya nama nih. Nah itulah, tentunya ini kita pengen ngajak sahabat PP dan insan PP untuk ikut kita berkolaborasi nih. Nah, kita berkolaborasi untuk menentukan nama yang cocok untuk acara kita sekarang ini. Oke, langsung aja nih Mas Dias di acara kita yang pertama belum ada namanya ini, kita bakal undang siapa sih Mas Dias? Nah, karena topik kita ini adalah salah satu program atau ya ini program unggulan PTPP pastinya, karena memang kitalah yang menginisiasi program ini gitu. Tepuk tangan dulu boleh? Tepuk tangan dulu boleh. Dan tentunya ini adalah sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas, tentunya apalagi di dunia konstruksi. Oke, langsung aja kita panggilkan kedua narasumber kita, milenial PP yang kece banget, milenial PP-nya. Kita sambut dan kita panggil bersama-sama Mas Abdi dan Mbak Rina. Halo Mas Abdi. Halo Abdi. Mbak Rina. Halo Rina. Kalau Rina ini kayaknya harusnya manggilnya Teh Rina. Teh Rina ya. Karena Mojang Bandung. Kalau Abdi Daeng. Daeng. Kan dari Makassar. Tahu banget ya Mas Iya. Dias ya. Ini mereka-mereka ini kebetulan adalah cukup kita cukup kenalnya cukup lama karena dulu kami berada di divisi yang sama ya. Betul. Dan Mas Abdi ini juga ini kan Mas terkenal banget loh di bidang Apa musik. tuh? Oh iya. Loh, bocoran nih Bintang. Iya. Abdi ini dulu duta PP. Waduh, itu kayaknya udah nggak usah dibahas ya Pak. Soalnya udah expired ya Pak, mohon maaf ya. Enggak, justru nggak expired karena duta PP nggak ada yang baru, berarti ini duta PP abadi. Aduh, udah gantinya. Extend sampai sekarang. Iya, sampai 2022. Dari 2019 ya? 2019. Sekarang nggak ada kompetisinya lagi Iya, ya. belum ada. Jadi kayaknya duta abadi. Aduh, oke. Ya udah kita perkenalan dulu kali ya. Karena sahabat PP dan insan PP mungkin belum kenal. Silakan. Oke, halo sahabat PP, namaku Abdi Ghazali. Tadi dipanggil Daeng karena saya asalnya dari Makassar ya, dari divisi strateg PTPP. Gitu. Thank you. Di slime. Sorry, bentar. Abdi di Korsek, di Strateg bagian Salah dong. apa nih? Oke, di strateg sama kayak tema hari ini memang saya yang megang value engineering dan lean construction. Oke, Seperti oke. itu. Jadi emang mengkoordinasikan lean construction ini supaya terimplementasi ya ke seluruh proyek seperti itu di PTPP. Oke. Next, si Mojang. Ya, halo semuanya insan PP. Nama saya Rina Asri Aisyah, saya dari divisi gedung. Tepatnya saya di Departemen Operasi. Di Departemen Operasi saya pegang Lean, jadi semua yang ada di proyek gedung itu implementasi Lean Construction-nya kami dari tim Lean yang handle semua gitu. Oke. Ya. Bintang jangan diam aja, ayo kerja. Saya bingung. Atau terpanah sama Mojang. Nah, sebuah pembukaan yang sangat template sebenarnya. Jadi Teh Rina dan Mas Abdi, Daeng Abdi, aku tuh sebenarnya penasaran kan. Sebenarnya denger Lean Construction itu udah lama banget kan sebenarnya. Tapi memang karena aku dari Infra 1 gitu, jadi emang belum paham secara detail dan betul nih. Lean Construction itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau ditanya tentang lean construction itu banyak yang mungkin bilang itu tools. Oke. Benar sebenarnya. Ada juga yang bilang itu budaya. Budaya. Betul Culture juga. ya. Dan juga bisa jadi seperti sistem operasi di proyek konstruksi sebenarnya. Jadi itu semua benar. Cuman yang mau saya bilang kalau lean itu yang perlu kita sadari adalah sebenarnya the way of thinking kita di project seperti itu. Jadi bagaimana kita berpikir yang lebih efisien,
lebih memikirkan profitabilitas kita lagi, dan juga tentunya menghilangkan pemborosan ya atau waste yang ada. Seperti itu. Nah, kalau kebetulan aku juga dulu kan dari gedung 1 ya, yang mana gedung 1 adalah inisiator nih, salah satu founder kan, foundernya si Lean Construction ini. Nah, memang waktu itu memang Lean Construction adalah mengarah untuk manajemen waste, bukan begitu? Nah, salah satunya adalah memang Teh Rina ini yang menginisiasi adanya Lean Construction. Nah, mungkin Teh Rina bisa dijelaskan detail sejarah Lean Construction di PTPP itu gimana sih? Boleh. Jadi mungkin iya benar Mas Dias waktu itu ada di gedung 1 ya, dan Lean ini cukup cukup jadi highlight juga ya saat itu gitu, karena awalnya itu sebenarnya kalau mau kita ceritain, jadi saat itu tuh ada panutan kami semua ya, sudah almarhum juga, tapi beliau sangat inspiratif sekali. Jadi Pak Robin Hasiholan salah satu jadi foundernya juga. Kita sangat beruntung sekali ya PP ada beliau, dan beliau adalah yang menginisiasi lebih dulu secara praktis ya. Jadi apa aja sih Lean itu kalau di praktis di dalam dunia konstruksi, seperti item-item tadi misalnya waste ya, contohnya untuk defect gitu ya, yang sebagaimana kita tahu tadi Mas Abdi bilang juga ada untuk mengeliminasi waste yang ada di proyek, karena di proyek itu kan banyak sekali ya aktivitasnya, dan salah satunya adalah gimana caranya kita meminimalisasi tentunya ya item waste itu. Jadi kalau kita tahu mungkin yang udah sering dikenal juga ada namanya downtime ya, defect, kemudian juga ada extra processing dan hal-hal lain lah ya yang banyak banget. Nah, terus beliau itu yang bisa mensimplifikasi apa aja sih item-item di proyek itu yang bisa kita handle gitu. Misalnya kayak defect ya, nggak boleh ada NC di proyek gitu, non-conformity quality, ada kaitannya dengan kualitas. Terus ada lagi terhadap biaya, itu seperti apa sih kinerjanya gitu. Dan semen instan atau material-material Pareto lainnya gitu ya, kayak beton, besi, dan lain sebagainya. Itu sih yang menarik di situ. Nah, kemudian saat itu karena juga kita kan dari divisi gedung nih, kan kalau di PP idealnya dari pusat dulu gitu kan adanya gitu ya yang mengaturnya. Saat itu Mas Abdi tuh masih di gedung juga ya Mas Abdi masih di project ya, gedung semua. Sama gedung. Saya keluar. Iya, mohon maaf ya. Enggak, kita kan insan PP ya. PP dong. Nah, pada saat itu terus kemudian juga Mas Abdi ngalamin sendiri ya gimana implementasi Lean, dan akhirnya beliau juga ke Strateg. Nah, dari Strateg ini menginisiasi juga adanya deklarasi Mas Di. Jadi waktu itu tuh semua project manager yang ada di PP, baik dari gedung, kemudian juga dari divisi infra saat itu ya Mas Bintang, dari infra 1, infra 2, IPC, semua bergabung itu di dalam Wisma Subianto saat itu buat mendeklar bahwa PP ini siap nih, kita akan start untuk implementasi Lean Construction. Kalau nggak salah tepatnya itu di bulan Maret 2019. 2019, oke. Yes, jadi dari top manajemennya dulu mendeklar bahwa oke, kita ready nih untuk implementasi Lean, dan kedepannya akan dibuat jangka panjangnya itu seperti apa, terus goals apa yang ingin diraih dari tiap tahunnya gitu, baik dari segi korporasi maupun dari segi proyek kayak gitu. Berarti kan kalau tadi dibilang deklarasi start from 2019 sampai udah anak Jaksel ya. Jadi dari 2019 sekarang udah 2022. Berarti sekitar sudah 3 tahun berjalan. Kalau tadi awalnya memang sudah diinisiasi dari awalnya dari gedung dulu, dari divisi, kemudian akhirnya ditarik ke pusat. Akhirnya kan sekarang termonitor oleh pusat ya. Termonitor. Nah, berarti tadi kita sempat bingung nih sebenarnya perbedaannya dari Strateg yang memonitoring dengan dari divisi gedung yang memonitoring itu apa nih bedanya nih? Oke, mungkin aku jawab ya. Oh, boleh. Jadi sebagaimana fungsinya Strateg ya, sebenarnya kita lebih fokus ke riset ya. Jadi kalau di operasi kan memang di bagian operasinya. Jadi kalau di Strateg memang fokus Lean Construction ini bagaimana misalkan kita mencoba untuk membuat ini bisa diterima di project, terus kita riset apa nih evaluasinya seperti itu. Jadi memang tugasnya di Strateg itu lebih pengembangan selanjutnya seperti apa. Nah, kalau misalkan di divisi operasi harapannya memang lebih bisa ke monitoring and controllingnya seperti itu. Jadi misalkan ada proses-proses yang semestinya harus
comply terhadap implementasi Lean Construction ini, nah itu diawasi oleh teman-teman di divisi operasi. Seperti itu perbedaannya sebenarnya. Oke. Nah, tapi menarik juga nih Mas Dia. Jadi sebelumnya itu karena dari saya sendiri sebenarnya udah tahu dari pas waktu kuliah ya. Jadi ada kompetisi namanya itu konstruksi ramping. Jadi K2R ya saat itu. Nah, terus kita mulai coba apply itu saat itu kan Mas Dias ya, ada dari divisi gedung juga, ada dari IPC juga dan lain sebagainya. Nah, dari situ tuh ternyata di PP ini tuh inisiasi tuh bisa banyak dimulai dari insan PP siapapun gitu ya. Idealnya mungkin dari Stratek, tapi ternyata dari divisi gedung tuh ada juga yang coba menangkap ide tersebut gitu. Kemudian dari proyek juga dari PLTD Senayan saat itu juga ya, mereka sudah terbiasa nih dengan K2R atau kalau kita kenal toolsnya itu Last Planner System ya. Nah, kolaborasi LPS itu ya. Betul. Nah, terus ternyata teman-teman yang banyak tahu nih mayoritas milenial juga gitu. Nah, menariknya tuh di situ. Menarik banget di situ. Dan oleh karena itu, jadi kita bikin satu komunitas. Kebetulan juga di sini kita coba kawal ya yang sekarang Mas Abdi. Jadi kita membentuk satu community of practice yang ada di PP. Salah satunya itu adalah komunitas Lean Construction, COP Lean Construction. Berarti komunitas itu nggak hanya olahraga ya Bintang? Enggak, komunitas begini yang berat-berat juga ada. Ada banyak sekali ya. Di PP ada banyak buat komunitas juga kan. Ada BIM juga. Nah, saya masuk juga tuh. Masuk BIM ya? Iya. Tapi tidak mengerti sebenarnya. Karena saya bukan orang BIM juga. Menarik banget ya. Jadi pada dasarnya kalau secara sederhana nih Mas Abdi dan Mbak Rina, fungsi dari Lean Construction itu apa sih? Buat proyek yang sederhana aja. Jadi orang awam nih kayak aku misalnya yang belum pernah menyentuh atau pernah melihat, oh jadi Lean Construction tuh ini gitu si fungsinya. Ya, mungkin saya gantian ya. Gantian. Jadi kalau secara eksplisit sudah Abdi lakuin. Nah, kalau secara praktisnya itu Lean itu seperti apa? Pertama, kita pendekatannya ke arah kolaborasi Mas Dias ya sama Mas Bintang. Jadi gimana sih caranya Lean itu bisa dipakai untuk semua yang ada di kalangan proyek itu terlibat dalam perencanaan schedule. Makanya kita namain dengan Last Planner System. Kalau misalnya Mas Dias atau teman-teman semua insan PP yang pernah ke proyek, ada tuh tempelan Last Planner ya. Kalau misalnya terutama di proyek gedung, itu adalah salah satu dari implementasi proyek itu sudah menerapkan Lean. Tapi untuk tahu kualitasnya tentu kita lebih lanjut dong apa yang kita awasi. Nah, dari situ, dari kolaborasi itu apa bedanya Mas Bintang? Jadi semua front end. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Coba ditembak ya. Jadi front end yang ada di akhir kayak subkon, mandor itu dilibatkan. Jadi semua stakeholder itu diikut sertakan gitu ya. From top to bottom ya. Yes. Semuanya dilibatkan, tapi memang kalau saya tambahkan ya, jadi kita tuh terbiasa melakukan push system, artinya kita sebagai kontraktor itu punya schedule, terus kita push mandor-mandor kita untuk menjalankan schedule itu. Nah, itu conventional way sebenarnya. Oh, berarti kayak dulu mungkin satu arah ya? Satu arah. Sekarang lebih ke dua arah. Makanya yang tadi dijelasin masalah kolaborasi tadi, kita lebih full sistem, kita mengajak si subkon dan mandor ini untuk planning juga. Jadi makanya dibilang Last Planner seperti itu. Dan pastinya dengan pelaksanaan ini cukup mengimplementasikan core values BUMN ya? Iya, betul banget. Itu nyambung ke kolaborasi PP ya. Iya, benar. Kolaborasi dan tentunya mengangkat nilai kompeten juga nih kita. Betul. Ya, menarik sih jadinya kemana-mana ya. Nah, dari situ terus kita juga coba, kalau tadi Mas Bintang pertanyaannya apa sih outputnya gitu ya. Karena memang kalau secara proses, Lean itu adalah tools di proses ya sebenarnya Mas Dias atau Mas Bintang. Jadi gimana caranya kita memperlancar flow seperti itu. Karena dengan kolaborasi yang baik dan flow-nya juga yang bagus, outputnya juga akan baik. Tapi kan tentunya kalau kita melihat dari kacamata manajemen, apa sih yang bisa terkuantifikasi atau kualifikasinya itu apa gitu kan. Oleh karena itu sekarang di waktu 3 tahun berjalan, kita coba arah pendekatannya itu ke arah biaya. Karena memang lagi-lagi biaya itu kan menjadi patokan tolak ukur ya. Dan efisiensi yang ingin dicapai. Oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya apa sih outputnya, itu adalah efisiensi terhadap biaya ke arah situ nantinya. Nah, oleh karena itu salah satunya tuh ada juga nih yang kita sedang running gitu ya. Itu ada salah satunya monitoring waste atau kita sebut dengan waste register
Seperti itu Mas Dias. Oke, berarti salah satu keuntungan dari Lean Construction itu kan untuk mengefisiensi biaya. Betul. Ada lagi nggak Mbak selain itu atau Mas Abdi yang bisa didapat nih dari kita menggunakan Lean Construction? Ya, kalau kita lihat lagi ya dari outcome akhirnya ini sebenarnya Lean itu konstruksi berkelanjutan. Kalau ini saya ngomongin peraturannya ya. Jadi ada peraturan PUPR nomor 9 tahun 2021. Itu ketawa dulu aja Mas, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita biarin dari tadi kayak ini banget ya. Jadi kayak Indonesia Lewers Club. Iya, jadi LC ya ini ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu karena saya cukup ingat. Jadi konstruksi berkelanjutan itu konsepnya memang di drive atau di deliver ya dengan ada dua sistem, yaitu Lean Construction ini sama BIM. Jadi kalau di project sudah menerapkan dua ini, sebenarnya mereka sudah memenuhi sustainable construction itu. Nah, apa sih sustainable construction itu? Kita kan biasanya lebih taunya sustainable itu artinya secara environmental ya. Padahal enggak, sebenarnya sustainable itu terbagi tiga. Ada dari ekonominya, dari sosialnya, dan juga dari lingkungannya. Jadi orang biasanya lihat dari lingkungannya. Kalau misalkan kita bicara tentang lingkungannya kan, dengan kita mengefisiensikan waste ini, sebenarnya kita itu udah berkontribusi lah ya untuk mengurangi emisi karbon, untuk dari waste besi, waste beton, itu kan udah mengurangi banget ya dari lingkungan tadi. Yang kedua sosial, tadi dibahas masalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu jadi bukan cuman PP-nya aja yang naik dan menjadi berkualitas, tapi subkon mandornya juga kita angkat lebih berkelas seperti itu. Nah, kalau bicara ekonomi, balik lagi tadi, ternyata Lean ini setelah kita riset dalam 3 tahun ini itu sudah bisa menghasilkan yang namanya value creation. Jadi value creation ini artinya setelah teman-teman menerapkan ini, ternyata itu mereka mendapatkan efisiensi dari yang awalnya mungkin rugi menjadi untung, atau untung bisa tambah untung seperti itu. Jadi lebih profit. Tidak mungkin tidak tambah rugi ya? Enggak juga. Bukan itu harapannya, bukan itu sih seperti itu. Salah. Berarti memang tujuan dari Lean Construction memang ujung-ujungnya adalah BMW ya? Betul. Di biayanya, mutunya, waktu. waktu. Bukan mobil. Tapi kalau kita dapat untung, bisa beli BMW. Bisa BMW. Bukan hanya BMW dong ya. Tesla juga bisa. Iya, benar. Tesla T-nya apa Mas? T-nya Oke, enak tuh waktu-bahkan. Oke, terus langsung kalau ini sudah bentar Mas Dias. Gimana? Tadi tuh aku ada kata kunci berkelanjutan kan ya. Oke. Artinya kan si Lean Construction ini itu berrelevansi dengan SDGs berarti Mas ya? Betul sekali. Makanya sekarang kan lagi boomingnya ya G20, SDGs dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita sebagai pionir juga ya, jadi bangga banget sebenarnya kita pionir, untuk Lean Construction ini di Indonesia untuk kontraktor ya, seperti itu. Jadi bangga banget kita mengusung green terus Lean, itu bangga banget sih sebenarnya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Lihat sepi sekali. Terus tadi kalau dibilang kita sudah 3 tahun, terus tadi sempat dibilang waste register. Nah, berarti waste register ini adalah salah satu bentuk inovasi yang telah kita hasilkan di scope Lean Construction ini. Yes. Mungkin bisa dijelasin nggak? Atau let's say bisa disampaikan milestone yang sudah dicapai nih dari tim Lean Construction nih. Daihatsu ya? Oh, Pesannya. Tapi ternyata kita ikut prosesnya. kita lihat ini agak kurang fit nih dengan bisnis prosesnya kita di konstruksi.